Operasi SAR pencarian terhadap petambang emas yang hilang akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak kembali dilakukan. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 6 kelompok untuk mempermudah proses pencarian korban. Selain melakukan pencarian manual, Basarnas juga memakai drone untuk memantau situasi di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR juga mengantisipasi adanya longsor susulan, mengingat cuaca di lokasi pencarian masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Sampai hari keempat pencarian dan evakuasi korban, tim SAR belum dapat menggunakan alat berat karena lokasi yang sulit dijangkau. Kami melakukan pencarian dengan membagi 6 tim, di mana sebagian tim, 5 tim itu akan kami fokuskan kepada untuk membongkar ataupun menyingkirkan tumpukan-tumpukan material yang ada di sepanjang kali untuk mempermudah evakuasi. Sementara 1 tim kami siapkan untuk pelaksanaan evakuasi itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk agar pelaksanaan evakuasi dapat berjalan secara optimal. Memang kendala yang kami hadapi saat ini cuaca di lokasi yang cukup berkabut. Itu akan mempengaruhi jarak pandang kami. Tim SAR gabungan mengevakuasi 6 pekerja tambang yang hilang terseret banjir dan tanah longsor di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat kemarin. Pencarian 13 petambang yang masih hilang dilanjutkan hari ini. Personel gabungan yang diturunkan mencari pekerja tambang di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, mengevakuasi 6 jenazah. 1 korban dikembalikan kepada pihak keluarga dan 5 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Papua Barat untuk proses identifikasi. Proses pencarian terpaksa dihentikan tengah hari kemarin akibat cuaca buruk dan kemungkinan tanah longsor susulan yang dapat membahayakan korban dan tim SAR. Telah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terlihat melalui asesmen menggunakan drone kami dari Basarnas. Terkendala yang kami hadapi saat ini adalah medan yang cukup berat, kemudian alat komunikasi yang sangat minim yang kami punya karena Starlink yang juga dimiliki oleh Polres Pegav itu juga tidak dapat digunakan karena pengaruh keadaan alam yang mungkin sehingga tidak bisa kami gunakan, sehingga untuk mendapatkan update terbaru itu kami agak kesulitan. 5 korban meninggal akibat tanah longsor dan banjir yang menerjang kamp pekerja tambang emas di Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, diidentifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan cara primer, yaitu pemeriksaan beberapa organ tubuh korban seperti gigi dan rambut, serta sekunder melalui pencocokan pakaian, ciri-ciri tubuh, dan dokumen administrasi seperti KTP dan kartu keluarga. Polda Papua Barat juga mendirikan posko antemortem bagi keluarga korban yang menanti hasil identifikasi. Kita kerjaan di sini ada semua tim DVI dan seluruh tim dokter kita turun, tapi kita sudah berkonsultasi juga dengan tim ahli yang ada di Mabes Polri, kemudian ada di rekan mitra kita di sini. Karena malam ini adalah malam yang bisa dikatakan kejadiannya pada saat tadi jam 6 diantar ke sini, maka kita langsung melakukan koordinasi dengan tim Inafis Polda Papua Barat untuk melakukan identifikasi. Korbannya kebetulan sudah dalam keadaan yang sulit dikenali secara visual. Dari pantauan udara, terlihat situasi lokasi bekas banjir dan tanah longsor yang terjadi. Cuaca mendung dan berkabut, serta lokasi yang ekstrim, membuat proses pencarian dan evakuasi mengalami kesulitan. Sebelumnya, tanah longsor dan banjir menerjang kamp pekerja tambang emas di Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Akibat longsor, 19 petambang hilang. Longsor terjadi akibat hujan deras di area penambangan. Dari 24 orang yang terseret banjir, hanya 4 orang yang berhasil selamat. Jeffrey Batimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Informasi perkembangan proses pencarian korban banjir dan tanah longsor di Pegunungan Arfak, Papua Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat. Selamat siang Flora, masih ada berapa korban yang dicari hingga saat ini? Selamat siang Ibron dan juga saudara, masih ada 14 korban lagi yang hingga saat ini masih dicari oleh tim SAR gabungan, di mana pada hari ini
pada pukul 7:20 tim SAR gabungan melakukan briefing dengan personil, kemudian menyiapkan peralatan untuk menuju ke lokasi, di mana pada pukul 7:45 tim SAR gabungan yang berjumlah 66 personil ditambah dengan pihak keluarga dan juga masyarakat setempat menuju ke lokasi dengan berjalan kaki kurang lebih dengan waktu 2 jam. Untuk sampai di lokasi, tim SAR kemudian membagi tim menjadi 6 tim, di mana tim 1 sampai dengan tim 5 akan bertugas untuk melakukan pencarian di bawah tumpukan kayu-kayu, sedangkan untuk tim 6 akan melakukan evakuasi dan juga penarikan korban. Untuk hari ini, tim SAR juga akan melakukan pencarian menggunakan kamera udara, di mana kamera udara akan melakukan pemantauan sejauh 2 hingga 3 km. Imron dan juga saudara, ada sejumlah titik yang dicurigai oleh tim SAR gabungan, di mana pada titik-titik tersebut ada beberapa korban yang bisa dilakukan evakuasi untuk hari ini. Untuk cuaca saat ini dilaporkan berawan, namun faktor yang menjadi kendala untuk para tim SAR gabungan sendiri yakni faktor cuaca yang sering berubah dan juga material longsor seperti tanah, lumpur, dan juga kayu yang hingga saat ini belum dibersihkan dari lokasi kejadian. Untuk hari ini tim SAR gabungan belum tahu waktu pencarian akan dilakukan berapa lama, maksudnya karena proses pencarian akan dihentikan sementara jika terjadi hujan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan personil karena diduga sewaktu-waktu bisa saja terjadi longsor susulan. Begitu, Indra. Flora, dari informasi yang kami dapatkan, alat berat tadi belum bisa mencapai lokasi begitu hingga pencarian kemarin. Lalu bagaimana dengan proses pencarian hari ini? Apakah alat berat sudah dapat dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban? Ya, Inton dan juga saudara, berdasarkan dokumentasi yang kami peroleh dari tim SAR gabungan bahwa medan pencarian dan juga evakuasi cukup berat, di mana ada sejumlah jalan yang masih rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor kemarin, sehingga para personil dihimbau untuk ekstra hati-hati dalam melewati jalan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan bahwa hingga saat ini alat berat yang dikirimkan belum bisa menembus lokasi kejadian, sehingga proses pencarian masih dilakukan dengan secara manual. Kita tahu bersama bahwa Kampung Jin sendiri ini terdapat perbuktikan begitu, kemudian terdapat jurang yang sangat dalam, di mana di jurang tersebut ada sungai dengan arus yang cukup deras, di mana hasil dokumentasi yang kami peroleh kemarin dari tim SAR gabungan juga bahwa tim SAR menemukan sejumlah korban itu di tepian sungai dengan arus yang cukup deras. Nah, hal inilah yang menyulitkan para personil untuk melakukan pencarian dan evakuasi para korban, sehingga hingga saat ini juga alat berat belum dapat menembus hingga lokasi kejadian begitu, Imron. Baik, hingga saat ini ada 14 orang yang masih terus dicari untuk dilakukan evakuasi. Sementara itu ada 66 personil dari tim SAR gabungan yang dikerahkan yang terbagi dalam 6 kelompok untuk lebih memudahkan proses pencarian korban. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Flora Batialeri. Informasi lainnya, saudara, proses pencarian 6 orang yang hilang akibat longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa siang terkendala akses yang terdampak longsor. Tim gabungan membersihkan material longsor, membuka jalur menuju titik lokasi pencarian korban.